Oh, udah ada yang masuk beberapa. Hai. Hai, hai, hai. Seperti yang mungkin kalian sudah lihat di story kemarin, bahwa eh, hari ini, tepat jam 8, gue akan melakukan live Instagram ngobrol-ngobrol sama salah seorang yang gue kenal juga. Mungkin ketemu beliau tuh tahun berapa ya? 3-4 tahun lalu lah di kantornya. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak lah sama beliau. Beliau seorang em, wakil rakyat, wakil kita semuanya di Komisi 9 DPR RI, untuk ngobrolin soal hal yang lagi kita sebelin banget beberapa tahun belakangan ini. Apalagi kalau bukan coronavirus. Tapi kayak ngobrol kali ini akan lebih ke, bahasnya lebih ke apa ya, Omikronnya kali ya, bahwa ini kita mau sampai kapan, terus kita nggak pernah tahu karena nggak pernah tahu sebelumnya virus ini tuh gimana. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang yang punya kapasitas karena beliau merupakan pimpinan di DPR RI ya, Komisi 9 itu menangani kesehatan teman-teman. Jadi pas banget. Oke, kita coba lihat apakah orangnya sudah masuk belum. Sepertinya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nanti teman-teman kalau punya pertanyaan, boleh langsung ditulis aja pertanyaannya. Kalau kebaca nanti akan kita tanyakan juga ke beliau supaya kita bisa langsung direct gitu loh. Jadi gimana ya? Nggak ada lagi yang kalian bingungin. Karena kalau zaman sekarang ini kita cari informasi, itu versinya banyak banget. Gimana cara nanganin COVID? Itu aja ada berbagai macam sumber. Kita mungkin bingung mana sumber yang bisa dipercaya. Nah, kali ini kan yang ngomong dari pihak pemerintah langsung ya. Jadi kita bisa langsung tahu jawabannya gitu. Sebenarnya gue tuh bingung nanti mau panggilnya tuh Pak atau Bro. Tapi kayaknya panggilnya Pak Bro kali ya, Pak Bro aja ya. Karena umurnya juga nggak terlalu yang jauh banget gitu, nggak. Ya masih bisa dibilang banyak irisannya lah, masih pada irisannya banyak gitu. Jo, earphone-mu piroan. Ini nggak tahu, kasih istri. Inter Liverpool prediksinya. Oh, Inter Liverpool ntar ya. Ntar apa besok ya? Besok dini hari, berarti ya nanti malam begadang lah. Gitu teman-teman, kita cek lagi apakah sudah ada requestan. Oh, sudah ada. Mari kita. Sebentar, masih sudah di-accept. Nah, Apa kabar? hai, apa kabar Pak Bro? Pengantin baru apa kabar? Waduh, pengantin baru. Baik. Mana lo Aduh, kawin gak ngundang-ngundang gue, gila lo. pengennya ngundang. Masalahnya ini masuk ke topik sekalian nih. Jadi masalahnya Iya. saya itu nikah kan Desember. Di mana saat itu peraturan pemerintah tuh sangat ketat. Di mana Iya. saya pun sempat bingung nih, ini boleh dine in atau enggak, tamunya berapa gitu, dan pihak hotel bersama saya juga nggak berani ambil risiko, jadi akhirnya ya udahlah, kita aja, keluarga inti aja. Terus jadi makan di dine-in apa ini? Bawa Enggak, bungkusan pula? Enggak. take away, nggak berani ambil risiko. Oke. Gimana kabar? Baik. Gimana Eh, kabarnya juga, Bro CH? ini gue lagi isoman, bos. Nah, itu dia, kemarin dengar-dengar. Iya. Jadi orang yang nanganin masalah kesehatannya juga lagi terpapar. Kita lagi dikepung kanan kiri atas bawah nih, jadi ya, lagi soman kita. Emang Lo udah udah hari alumni keberapanya? kan? Lo udah alumni kan? Betul, Alumni. Ya udah, gue bentar lagi juga alumni deh. Amin. Eh, Kemarin tuh sempat positif terus negatif dalam waktu 7 harian deh kalau nggak salah. Udah Omikron apa masih yang sebelumnya? Kayaknya Omikron karena gejalanya Omikron. dibanding Delta jauh lebih mild lah. Tenggorokan ya? Iya, bener. Iya. Tenggorokan Sama, doang gue juga udah. masih sakit tenggorokan sekarang. Oh, kira ini tuh Tapi kemarin oke lah. karena salah makan atau apa, tapi ternyata positif. Tanggal berapa pas kenanya?
Hmm, kenanya nggak tahu, tapi kedetek positifnya itu tanggal berapa ya kemarin ya? Mungkin sekitar kita tanggal berapa ya? Kena 9 ya kalau nggak salah ya? Enggak dong, nggak Oh mungkin baru 9 dong. banget ya? Iya, tapi udah Februari, awal-awal Oh, Februari kok. oke, oke, nggak Mm-mm. beda jauh lah sama kita. Iya, angkatannya sama kayaknya. Angkatan sama. Tapi Udah sempet, kayaknya ini gimana? pertama kali terpapar ya, akhirnya jebol juga ya, setelah Mm-mm. 2 tahun Setelah lebih dua ini. tahun jebol juga akhirnya. Ya, karena memang Omikron itu karakteristiknya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya emang jauh lebih menularkan gitu. Walaupun dari Hmm, sisi gejala klinis apa ya mungkin lebih ringan ya, tapi memang ya. jauh lebih menularkan. Katanya kan produksi apa replikasi virusnya di saluran pernafasan kita bisa sampai 7 kali lipat lebih banyak Oh dibandingkan gitu. Delta. Jadi memang Berarti, jauh lebih menularkan. tapi bukan berarti nggak bahaya, tetap bahaya berarti Omikron. Tetap berbahaya, khususnya buat kelompok-kelompok tertentu ya, kayak misalnya orang-orang komorbid ya dan Mm-mm. yang lansia, termasuk anak-anak kecil juga yang khususnya yang belum divaksin ya, ada risiko Mm-mm. tersendiri. Anak gue kan sempat kena kemarin dan relatif Astaga. gejalanya nggak ringan gitu, lumayan. Beberapa hari Oh, demam 39,9 gitu. Jadi agak-agak ya sedang lah, gejala sedang gitu. Jadi tapi kalau anak kalau kecil tetap ngilu ya, maksudnya walaupun ya gejalanya gitu doang. yang bikin nggak tahan ini karena setiap hari harus disuntik di perut gitu karena kekentalan darahnya Oh, agak tinggi ininya apa di dimernya tinggi jadi kalaupun katakanlah lebih ringan tetapi omikron tetap nggak bisa dianggap apa ya ya nggak bisa disepelekan lah gitu. oke oke oke. Ya benar-benar. Banyak soalnya yang merasa, kalau Delta kemarin aja gue lolos, harusnya ini mah santai gitu. Nggak bisa gitu juga ya. Ya tapi nggak perlu terlalu panik gimana gimana juga gitu loh karena ya sekali lagi ya ini harus kita hadapin gitu dan Ya, memang 95% yang terpapar Omikron gejalanya ringan dan sedang gitu. oke oke. Berarti kita sedikit lega sih dengernya kalau saya jujur. Karena saya ngalamin sendiri, saya udah S2 COVID Hmm. sebenarnya. Waktu Delta, waktu Delta Tapi udah pas Delta dapet. gejalanya gimana? Wah itu kacau banget. Itu benar-benar demam 2 hari 2 malam Uh, sampai 40, hmm, badan menggigil tapi panas, terus hmm, wah nggak jelas deh, pusing nggak karuan. Dan yang bikin saat itu lebih parah lagi tuh Pak, karena saya buka TV, buka sosmed, itu hmm. isinya semuanya tentang rumah sakit yang penuh, Gua, bro, ya teras, gue tahu bedanya apa satu. Waktu itu apa tuh? belum ada yang nemenin di sebelah lo. Yang ini Benar, mungkin itu. ngejalaninnya jauh lebih enak kan gitu. Soalnya ada yang nemenin di sebelahnya gitu. Bener Betul, gak? walaupun dalam keadaan dua-duanya positif ya. Iya benar. Aduh. Salah satunya itu sih benar Pak. Cuma ya itu tadi ya, psikologi itu juga pengaruh. Saat itu saya Hmm, takut banget karena baca berita saturasi oksigen itu ya, orang banyak banget yang kehilangan saturasinya ya, turun. Terus um, bor itu diulang-ulang, ya. kata apa, bor itu bikin saya jadi takut. Ya. Sebenarnya bor itu untuk saat ini aman nggak sih Pak? Eh, untuk di beberapa kota tertentu memang sudah agak mengkhawatirkan ya, agak sedikit ngeri ya. Oh ya? Contoh Jakarta, Jakarta itu udah di atas 60%. Dan kalau kondisi real di lapangan, beberapa kali teman-teman yang misalnya membutuhkan gitu ya, udah mulai agak Mm-mm, kesulitan mendapatkan tempat tidur. Jadi mm-mm. khusus untuk Jakarta memang ya kita harus agak sedikit waspada lah gitu. Kembali lagi ya, kalaupun gejala Omikron ringan, apa ya Iya, katanya ringan, tetapi kita tetap harus jaga sama-sama supaya apa sistem pelayanan kesehatannya nggak lumpuh gitu, supaya rumah sakit nggak penuh. Jadi kalaupun kita iya, nggak bisa sepenuhnya menahan penularan COVID-19, tetapi kita harus berupaya untuk memperlambat penularan supaya itu tadi rumah oke. sakit nggak lumpuh gitu karena yang akhirnya menciptakan korban banyak ya sampai meninggal dan segala macam seperti zaman Delta ya ketika rumah sakit penuh ya gue sendiri ya Betul, waktu itu betul. karena kita di Komisi 9 komisi yang menangani bidang Mm-mm, kesehatan ya setiap ya. hari di handphone gue di WhatsApp gue itu isinya ya ya bisa puluhan bahkan sampai seratusan pesan gitu permintaan bantuan masyarakat untuk mendapatkan tempat tidur di rumah sakit gitu itu sedih banget kalaupun Iya, kita mau betul. bantuin kita nggak bisa buat apa-apa gitu karena memang kondisinya semua rumah sakit penuh gitu kan Iya. jadi selama gue 2 periode jadi anggota DPR momen yang paling
apa ya, gue merasa I cannot do much gitu ya, itu ketika Delta gitu. Mm. Iya, betul-betul Delta tuh kayak, aduh masa-masa yang saya nggak pengen balik ke sana. Tapi apakah saat ini ada kemungkinan kita mengarah ke sana atau justru sekarang kita justru ya setidaknya lebih baik gitu? Ya, em, kita harus jujur ya, kondisi hari ini jauh lebih Mm-mm, baik dibandingkan Delta. Kalaupun misalkan angka penularannya memang berpotensi bisa lebih tinggi, kan Pak mm-mm, Menkes juga udah ngomong kalau misalnya angka penularan harian itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan ketika Delta. Tapi kita jangan juga terlalu panik. Kalau kita belajar atau mencontoh atau berkaca lah pada negara-negara lain, Inggris, mm-mm. Amerika, Afrika Selatan, rata-rata juga angka penularan tertinggi ketika Omikron itu bisa dia 3 kali dibandingkan Delta. Tapi sekali lagi yang paling penting kan gejalanya tidak separah Delta. Nah, yang Iya, harus kita jaga ya rumah sakit jangan sampai penuh gitu. Ketika bornya sudah misalkan kayak sekarang Jakarta nih 60% atau naik ke 70%, maka mau nggak mau harus ada semacam pembatasan mobilitas gitu loh. Kita supaya iya. pergerakan manusianya agak dibatasin supaya kita nggak ya itu tadi agak menahan atau memperlambat laju penularan COVID-19. Ya kalau nggak gitu kita akan bisa saja berpotensi menghadapi ancaman seperti ketika Delta lagi gitu. Amit-amit tapi ya. Makanya buat teman-teman yang di Jakarta ya Iya, sementara waktu mungkin 1 minggu ke depan masih agak tahan diri lah gitu. Toh presiden juga udah ngomong kalau bisa WFH WFH gitu. Kalau misalnya harus iya. ke kantor ya kantor gitu. Tapi ya tetap harus jaga Mm-mm. protokol kesehatan. Iya, nah, sebenarnya yang saya dan mungkin teman-teman lain bingung itu gini sih Pak, kayak gue tuh kemarin sempat bingung. Ini tuh batasnya apa sampai kita merasa kita perlu ke rumah sakit. Sementara kalau Hmm, kita ke rumah sakit, kita tahu hmm, kita akan makan iya, yeah, kuota. iya. Yeah. Jadi, iya bijaknya gimana? Sebetulnya kalau dari pemerintah ya Kementerian Kesehatan Mm-mm, sudah mengeluarkan surat edaran untuk fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit lah gitu. mm-mm, Pasien seperti apa yang boleh atau yang seharusnya bisa dirawat di rumah sakit. Tapi kembali lagi, ini kan semua pembiayaan COVID ini kan masih ditanggung pemerintah, ya kan. betul. Jadi rumah sakit juga tidak sedikit yang ya menganggap ini bisnis lah gitu. Jadi masih diterima aja orang-orang Hmm, yang mungkin tidak layak untuk dirawat di rumah sakit. Nah, itu terjadi beneran Pak di era yang saat ini. ada. Masih. Makanya kan Aduh, beberapa rumah sakit juga masih susah untuk dapat tempat tidur gitu. Pasien masih sulit gitu. Makanya ya kalau gue sih, kalau gejalanya ringan, ya gue tetap prefer di rumah lah gitu kan. Karena ya lebih familiar juga. Tapi gue bisa apa namanya, gue bisa paham juga bahwa tidak sedikit masyarakat kita yang khususnya di kota-kota padat ya kayak di Jakarta gitu, misalnya di Surabaya juga mungkin rumahnya ada keterbatasan ruangan sehingga untuk mau diisolasi di rumah juga nggak isoman. gampang gitu. Betul. Apalagi takut juga nularin anaknya, nularin orang tuanya gitu. Makanya pemerintah, ya gue sih udah berkali-kali ngomong ya termasuk ke Menkes, ke pemerintah Satgas Covid ya, harus memperbanyak pusat-pusat isolasi, tempat-tempat isolasi terpusat. Jadi model Wisma Atlet yang nantinya bisa diisi oleh masyarakat yang mau melakukan isolasi bersama-sama dengan diawasi oleh tenaga Oh, kesehatan. Jadi nggak usah, iya, jangan iya. sampai menuhin rumah sakit, tapi diisilah misalnya GOR. Jakarta kan GOR-nya banyak tuh. Iya, Hampir di setiap kecamatan ada GOR. Ya GOR-nya itu harus diberdayakan sebagai tempat-tempat isolasi. Dan ini udah mulai dilakukan kok oleh pemerintah. Nah, oke, buat oke. masyarakat sendiri, buat kita-kita nih yang misalnya tiba-tiba kita harus tes antigen atau PCR dan hasilnya positif, ya nggak usah panik gitu. Kalau memang gejalanya nggak berat, kan Iya, sekarang udah pakai telemedicine ya. Jadi bisa pesan iya, obat lewat online, dibiayai oleh pemerintah gratis gitu betul. ya. Jadi nggak perlu harus ke rumah sakit. Konsultasi pun dengan dokter bisa dilakukan secara online Betul, gitu. betul. Ini benar sekali. Saya adalah saksi kemarin bahwa pas positif, begitu hasilnya masuk Peduli Lindungi, Kemenkes langsung hubungin waktu itu, Iya. langsung ngasih resep. Cuman Tapi bukan yang karena disayangkan, itu lo ya, bukan karena itu bukan, Jojo bukan, supaya bukan. cepat dihubungin ya. Itu SOP-nya begitu sih kayaknya, Pak. Cuma Nah, yang saya sayangkan obatnya itu banyak banget. iya, iya. Jadi memang gratis sih, cuma kayak obatnya itu kayak wah jumlahnya banyak banget, kita kenyang kayaknya kalau dimakan pakai nasi bisa. Jadi nggak usah Banyak makan ya, banget. makan obat aja udah cukup ya. Iya, kayaknya gitu ya. Aduh. Aduh. Ya tapi cuman itu sih kemarin tadi istri saya tuh mau Hmm, nitip pertanyaan juga nih Pak hmm, Bro. hmm. Jadi kemarin kan sempat PCR terus positif. Iya. Masuklah ke Peduli Lindungi, cekrek gitu Hmm, kan.
Hmm. Nah, terus setelah isoman dan gejalanya hilang, PCR lagi. Sudah Ya. negatif. Hmm. Sudah negatif. Tapi hasilnya ini tidak terupdate di Peduli Ya. Lindungi. Sehingga Jadi, sekarang kalau mau kemana-mana tetap hitam, nggak bisa. ya, udah lewat 10 hari belum? Belum. Belum. Nah, aturannya memang ketika hasil tes negatif baru dianggap Mm-mm. negatif ketika sudah lewat 10 hari. Maka setelah 10 hari ketika hasil tes kita negatif gitu ya, itu baru otomatis terupdate lindungi dan status kita kembali menjadi hijau. Nah, kalau tes kita itu diambil sebelum 10 hari, maka nggak akan merubah status hitam kita menjadi hijau gitu. Jadi harus sabar memang. Kalau misalnya, contoh 10 kayak gue hari. kemarin kena tanggal berapa ya? Iya, harus 10 hari bro, nggak bisa kalau nggak. Gue kena tanggal berapa ya terakhir ya? Oke, oke. Hari bentar gue cek dulu. Tanggal, bentar ya. Gue kena tanggal 9, ya kan? Maksudnya Oke. terdiagnosa positif tanggal 9. 9. Jadi, gue harus tes ulang tanggal 19, dan hasil itu yang nanti akan dianggap sebagai hasil negatif dan akan merubah status kita menjadi status hijau, gitu. Nah, kalau misalkan Oh, gue tes oke. hari ini, kalaupun hasilnya negatif, maka nggak bisa dianggap sebagai tidak akan merubah status gue sebagai menjadi hijau gitu. Tapi kalaupun kita tidak melakukan tes kedua untuk konfirmasi negatif, setelah 14 hari secara otomatis sistemnya akan merubah status kita kembali menjadi hijau gitu. Oh gitu. Oke, Iya. oke. Sebenarnya agak Jadi harus disayangkan karena sabar-sabar, harus 10 hari di rumah gitu. karena ini kayak dua mata pisau. Di satu sisi ini Hmm. bagus untuk nahan orang, tapi di sisi lain jangan-jangan ada orang-orang yang udahlah nggak usah PCR, ntar daripada gue kalau positif nggak bisa kemana-mana gitu lagi, Pak. Gini, sorry to say, saat ini memang gue dapat banyak banget sih keluhan dari masyarakat ya, termasuk keluarga juga yang Mhm. tes PCR gitu hasilnya beda-beda gitu. Tes pertama bisa positif, tes kedua Ya. negatif, atau bergejala tapi hasilnya negatif gitu kan. Ini Mhm. juga karena apa ya? Bukan karena teknologi PCR-nya, karena kondisi lab hari ini se-Indonesia atau minimal se-Jabodetabek lah itu sedang overload. Banyak banget orang yang lagi mau tes PCR gitu, sehingga Betul. makanya pemerintah, Kementerian Kesehatan juga nggak mau ambil risiko gitu, dikasih jeda waktu 10 hari untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu emang benar-benar udah negatif. Karena penelitian di beberapa negara, ya paling lama, bukan paling lama sih, rata-rata untuk Omikron, dalam 9 hari sudah negatif gitu. Makanya Iya. dibuat waktu 10 hari untuk bisa ya harus Aman isoman lah gitu ya. gitu, supaya aman gitu. Iya sih. Saya aja 7 hari udah negatif. Emang emang jauh lebih cepet sih. Dulu empat Emang belas lebih cepat. hari. Tapi waktu Yang itu emang Delta beneran 14 hari ya? Gejalanya berapa 14 lama hari. waktu itu? Mungkin hampir sebulanan tuh nggak bisa ngerasain, nggak bisa, Gila. aduh nggak bisa nyium, aduh itu benar-benar baru ngerasa bersyukur tuh Pak, dimana Hmm. ternyata selama ini aroma amis dari ikan itu nikmat gitu. Karena makan ikan nggak ada bau ikannya, aneh banget. Jadi lo 14 hari nggak mandi juga nggak bau ya? Enggak Pak. Mungkin orang lain kebauan, tapi gue sih santai. Enggak lah, yang Itu pasti itu dia. tadi bedanya yang memberatkan ketika Delta dan sekarang ya itu tadi kan nggak ada orang sebelah lo, nggak ada yang ngurusin gitu. Kalau yang sekarang Iya kan ada yang benar. ngurusin kemarin. Oh iya betul betul. Oke, kita mau geser sedikit Eh, tentang yang belakangan ini juga lagi jadi kegiatan banyak ya, orang, termasuk di Instastory, yaitu vaksin booster. Nah, ya. uh, ini jujur saya sampai sekarang nggak tahu mana kombinasi yang paling bagus. Ada yang bilang efektivitasnya itu paling bagus kalau Sinovac, Pfizer. Ini Eh, gitu. Cuman saya pribadi sih hmm, belum booster karena habis hmm, positif. Tapi ya. sebenarnya gimana sih yang benar itu Nah, menurut secara sains gitu? di masa pandemi seperti sekarang, ya Mm-mm. kita nggak boleh milih vaksin. Pokoknya apapun yang Hmm, tersedia harus kita ambil. Semua oke. vaksin yang sudah disediakan hari ini, baik itu untuk vaksinasi primer maupun booster, sudah ada uji Mm-mm. klinisnya dan semuanya bagus gitu. Semuanya nggak ada jeleknya lah gitu. Kalaupun Mm-mm. kita bicara booster ya, ada pilihan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ketiga-tiganya disuntikan ke Sinovac, semuanya akan meningkatkan daya imunitas kita dengan berkali-kali lipat gitu. Angkanya gue nggak ingat, tapi tinggi banget kok. Disuntikan kalau nggak salah ya Sinovac AstraZeneca itu bisa meningkatkan sampai 10.000 kali antibody titer kita dibandingkan hanya Oh ya? disuntikan Sinovac. Jadi lumayan tinggi gitu. Nah,
Jadi kalau buat kita nih saat ini lagi kondisi pandemi, ya udah nggak ada jangan pilih-pilih vaksin lah. Pokoknya Apa sedapatnya aja? apa yang sudah mendapatkan hasil uji klinis dari BPOM, mendapatkan apa namanya lisensi dari BPOM, oke, pokoknya diambil aja gitu. Nggak ada yang apa, nggak ada jeleknya lah gitu. Hmm. Iya, iya. Mama saya kebetulan kemarin habis booster Astra, Hmm. berarti Sinovac, Sinovac Astra. Itu Hmm. yang tadi dibilang sampai 10.000 kali Oke lipat. banget. Iya, Oke ini ada banget. penelitian dari gue pernah baca jurnal penelitian di Thailand kalau nggak salah. 2 kali Mm-mm. Sinovac plus 1 kali Astra itu meningkatkan antibody titernya sampai 10.000 kali. Jadi it's not a bad Iya, choice, it's a good choice gitu. iya, Bahkan kalau iya, malah iya. kalau Pfizer gue malah nggak tahu berapa angkanya. Tapi tinggi lah. Oke, Anyway, karena whichever is fine. Hmm. ya karena kemarin sempat sempat banyak juga orang yang bilang, ah percuma lah kemarin vaksin, Hmm. gue jebol juga ini. Tapi sebenarnya vaksin vaksin Ya, tujuannya bukan supaya kita nggak ya kena karena COVID kan? itu karena sekali lagi tujuan vaksinasi saat ini ya itu bukan untuk tidak menghentikan penularan, tetapi vaksinasi memastikan bahwa kita nggak sakit keras, nggak meninggal gitu. Datanya kalau di Amerika kalau gue nggak salah ya 99,5% pasien COVID yang Mm-mm. meninggal di rumah sakit itu tidak divaksin sama sekali gitu. Jadi vaksinasi udah pasti akan melindungi kita dari sakit keras dan kematian gitu. Jadi udah penting banget lah kita untuk mendapatkan vaksinasi gitu. Tapi di Apalagi satu sekarang sisi saya ada juga booster ya harus booster. Hmm. saya juga mengerti posisi dari Pak Brocat ke atas. Jadi gimana kalau misalnya kita berhadapan langsung dengan masyarakat, itu kan nggak mungkin semuanya setuju, nggak mungkin semuanya satu Ya. suara. Saya kebayang bingungnya seperti Hmm. apa. Saya aja di sosmed kadang baca tweet dari orang-orang yang anti vaksin itu Hmm. mau ngasih tahu, tapi kok kayaknya saya bukan kapasitasnya, apa dia mau denger. Gimana menghadapi orang-orang yang merasa bahwa vaksin ini kayaknya mah bisa-bisanya pemerintah aja nih gitu. Aduh, ngapain pemerintah buang-buang duit kalau misalnya nggak ada manfaatnya gitu kan. Dan terbukti kok angka kan data itu nggak bohong gitu. Yang tadi gue Ya, bilang 99%, 99,5 kalau di Amerika, di Indonesia ya. ketika Delta ya kalau gue nggak salah 95% yang meninggal dunia itu belum divaksin sama sekali gitu. Jadi angka nggak bohong. Vaksin walaupun tidak menghentikan penularan, tapi vaksin pasti memberikan perlindungan kita dari sakit keras dan kematian. Buktinya apa? Hari ini ya beberapa negara di Eropa gitu, kalaupun angka penularannya tinggi, tapi karena vaksinasinya juga tinggi, juga, akhirnya angka kematiannya nggak tinggi lah, rendah gitu. Iya, iya, itu pun yang membuat mereka bisa nonton bola di stadion sampai Iya, sekarang. iya, iya. Cuman kalau kalau kita mau ngomong berdebat mengenai Hmm. vaksin dengan orang yang anti vaksin, apa sih poin yang biasanya diajukan sama mereka dan kita bisa counter tuh itu titiknya di mana? Ini mungkin buat kita semua yang lagi Iya. nonton kalau punya teman yang nggak percaya sama efektivitas vaksin kita bisa ikutan diskusi gitu Pak. Ya, nanti boleh deh coba di search di YouTube ya, banyak banget video-video orang-orang yang menolak untuk divaksin dan akhirnya sakit keras, bahkan ada yang meninggal. Ini di Amerika kan menjadi komoditas politik ya akhirnya ya, antara Hmm, kelompok kanan dan kelompok kiri gitu, bahwa yang anti ya. vaksin itu ya akhirnya jadi dengan politik gitu. Seharusnya kan nggak seperti Mm-mm. itu gitu. Vaksin memberikan perlindungan kok buat kita semua gitu. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk vaksinasi bukan tanpa alasan, semua juga sudah diuji melalui Badan POM gitu ya. Jadi ini penting banget. Ini adalah bagian dari gotong royong kita kok untuk bisa segera membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Mau nggak sih kita balik lagi kayak dulu gitu, bisa Mau kembali banget. apa namanya berkegiatan gitu tanpa ada pembatasan kayak sekarang gitu kan. Mau nggak sih kita Ya. nggak perlu lagi pakai masker kemana-mana gitu kan. Ya ini kalau kita misalnya nggak ada gotong royong dari kita gitu ya, kita nggak mau divaksin gitu, maka ini akan sulit untuk tercapai gitu. Jadi ya vaksinasi itu ya bagian dari gotong royong kita kok untuk bisa segera membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID. Ya, Mm-mm. betul. Saya setuju sekali. Jadi kalau ada yang bilang jangan mau divaksin karena nanti kamu dimasukin chip, itu benar karena sekarang saya ada chipnya nih. Chip. Aduh. Aduh, tapi kadang-kadang lucu sih kalau apa ya lihat orang-orang tuh percaya gitu ya dengan banyaknya video-video atau informasi-informasi hoax yang beredar di media sosial gitu. Makanya Iya, kita butuh betul. orang-orang lebih banyak kayak Jojo gitu yang mau ngomong yang bener gitu kan, biar Iya, kalau followernya juga pada ya ngikut yang bener lah gitu. kalau 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 saya sih mindsetnya gini sih Pak, bahwa saya bukan saintis, saya nggak tahu Mm-mm. banyak tentang sains. Mm-mm.
ada sekumpulan saintis yang ngomong tentang sesuatu yang dia pahami, ya saya pasti percaya dengan hal Hmm. itu. Apalagi urusannya dengan kemaslahatan orang banyak gitu. Saya Iya. pasti percaya. Oke, kita akan balik ke judul nih. Kan judul obrolan hari ini sebetulnya after Hmm. Omicron, bisakah kita lepas masker? Karena kalau kita Hmm. lihat di liga-liga sepak bola Eropa, semuanya udah nggak pakai masker, udah bisa nonton konser. Saya sebagai orang yang suka main film, saya manggung, saya juga Ya, kangen gitu dengan kerumunan orang banyak. ya. Tapi Kangen apakah nggak nyium pertanyaan bau mulut sendiri kan maksudnya? betul, betul. Kayak- Kangen nggak? Nah, kalau pakai kacamata, embunnya nggak naik-naik. Ya, jadi Iya. apakah emang ini gelombang terakhir setelah ini kita bisa keluar lepas masker dan anggap ini sebagai flu biasa atau gimana kalau dari Pak Bro? Apakah ini gelombang terakhir? Nggak ada yang tahu. Sepertinya tidak gitu ya. Tapi apakah setelah ini, nah kalau misalnya beberapa negara kan sudah mulai apa ya menganggap COVID itu menjadi suatu endemi, bukan lagi pandemi. Inggris Ya, sudah ya kan, lalu apa Swedia kalau nggak salah juga sudah. Ya ini semua tergantung kita lagi, kembali lagi tergantung kita gitu. Yang gue bilang tadi kan, kalau misalnya masyarakat Indonesia mau gotong royong gitu ya, kita mau divaksin ya, kita nggak percaya dengan hoax yang beredar, kita sudah mencapai kita sudah memiliki perlindungan dari vaksinasi dengan angka yang tinggi gitu ya, maka bisa ya, saja pemerintah mulai melonggarkan berbagai pembatasan yang sekarang yang ada gitu ya, seperti halnya dengan beberapa negara di Eropa bahkan di Amerika gitu. Karena ya kita sih optimis ya, jujur ya optimis melihat Omikron ini memang gejala klinisnya agak lebih ringan ya. Harapan kita tentunya ke depan kalaupun ada mutasi-mutasi berikutnya, mutasi-mutasi ini juga mirip-mirip Omikron, jangan sampai gejala parah lah ya, gejalanya tetap ringan, sehingga ke depan ya. ya kita harus bisa bisa hidup bersama dengan COVID gitu. Bagaimana kita menganggap COVID nantinya seperti kena flu tahunan gitu. Tapi sekali lagi Oke, oke. vaksinasi tetap harus dijalankan gitu agar masyarakat, agar kita semua punya perlindungan terhadap COVID-19. Jadi kalau misalnya udah divaksin, vaksinnya lengkap, mendapatkan booster secara rutin, ya kalaupun terkena COVID, mudah-mudahan gejalanya nggak berat, sehingga tidak memerlukan perawatan rumah sakit, nggak perlu ICU, ya kita juga Ya. relatif aman lah gitu. Jadi kembali lagi, bisa lepas masker apa enggak, kapan kita mulai bebas kembali, ya tergantung kita juga gitu. Masyarakat kita harus mau disiplin, mau divaksin, sehingga kita bisa segera ini gelombang ini bisa segera kita lalui, dan ya segera kita semua punya perlindungan dari COVID-19. Kalau cowok-cowok ganteng mungkin mereka udah nggak sabar lepas masker karena pengen nunjukin muka gantengnya, Pak. Cuma kalau kayak saya kayaknya pakai masker juga nggak apa-apa gitu. Tuh teman-teman, jadi Nggak. jangan lupa vaksin semuanya. Jangan takut, jangan kemakan hoax. Boro-boro dimasukin chip teman-teman. Kita sekarang ini kalau mau bayar pakai QR code aja hasilnya bukan dikirim, masih difoto lagi sama penjualnya. Jadi tenang teman-teman. Rugi kali kalau masukin chip, harga chipnya berapa gitu kan, harga Itu vaksin juga dia. berapa gitu. Ngomong-ngomong, Itu lo dia. masa baru nikah udah sempet honeymoon belum? Udah keburu kena COVID? Udah, untungnya udah Udah. honeymoon. Udah, cuman Jalan kemana rencana lo? honeymoon cuman 10 hari, sekarang jadi Eh. honeymoonnya diperpanjang karena berduaan terus di rumah. Aduh. Itu dia. Makanya kalau teman-teman semua kalau sebenarnya vaksinasi itu kan tadi sempat baca juga di berita sore kalau nggak salah. Hmm. Pak Luhut tuh sempat bilang kalau vaksin udah lengkap, nggak ada Hmm. komorbid, sebenarnya kita tuh udah aman-aman aja gitu. Ya, Itu benar berarti ya. ya sebetulnya ini adalah satu langkah dari pemerintah ya, mencoba untuk membuka pintu lah, persiapan kalau sampai nanti kita sudah menganggap COVID sebagai endemi gitu. Artinya Oke. kita nggak bisa menafikan bahwa COVID itu akan ada di sekitar kita, tetapi Oke. istilahnya kalau kita naik motor di jalan raya ya harus pakai helm gitu, dan helmnya itu adalah vaksinasi gitu. Nantinya ya harapan gue atau setahu gue ya, mungkin pemerintah nggak bisa maksa kita untuk divaksin, ya, tapi pemerintah akan membuat pembatasan-pembatasan bagi orang-orang yang tidak mau divaksin, gitu. Contohnya Oh, itu itu bisa ya? tadi bisa, kita nggak bisa maksa lah. Misalnya lo nggak mau divaksin, ya gue nggak bisa maksa, gue nggak bisa nyeret lo untuk ditarik ke puskesmas untuk disuntikan gitu. Tapi gue bisa bikin aturan kalau lo nggak mau divaksin, lo nggak bisa nonton bioskop, lo nggak bisa ke mall,
lo nggak bisa jemput anak lo ke sekolah gitu. Nah, pemerintah mungkin akan melakukan itu. Itu dipaksa dalam tanda kutip sebetulnya ya. Tapi ini penting karena apa? Kalau Iya. kita tidak divaksin ya kita kan ini kita nggak bicara soal diri sendiri loh. Kita Iya. berbicara lingkungan sekitar kita gitu. Jadi vaksinasi itu adalah apa ya? Kewajiban kita untuk menjaga diri kita dan lingkungan di sekitar kita juga, keluarga kita, teman-teman kita gitu. Jadi nggak bisa Um, bilang ini badan-badan gua terserah gua iya bisa gitu ya. nggak bisa bilang nih badan gue ini hak gue. Jadi gue nggak mau divaksin ya urusan gue gitu. Karena ya sorry, lo nggak tinggal sendiri, lo nggak tinggal di gua Betul. gitu. Lo kalau tinggal di gue terserah lo mau tinggal di gua hidup sama apa ya terserah lo di situ nggak divaksin nggak apa-apa. Tapi kalau lo masih mau hidup di tengah masyarakat ya lo harus mau divaksin karena Iya, iya. apapun yang lo kerjakan ada konsekuensi terhadap orang lain gitu. Betul, 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 betul. Oke, kita teman-teman kalau mau ngajuin pertanyaan seputar apa namanya Omikron dan nggak cuma Omikron sih, COVID pada umumnya, boleh. Ini ada pertanyaan dari followers gue nih Pak Bro. Jadi titip tanyain bagaimana membedakan jika kita memang sakit flu atau virus influenza atau Omikron. Oh, bedanya. Bedanya sebenarnya Agak cukup susah. obvious ya. Kalau 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 dari saya pribadi kemarin cukup obvious karena saya tenggorokan. Kalau pilek biasa tuh saya nggak pernah sampai ke tenggorokan gitu. Ya. Tapi tiap orang kayaknya beda-beda Gini, gejalanya. yang pertama gue bukan dokter ya, jadi gue nggak bisa ngasih diagnosa klinis gitu ya. Betul. Tapi yang pasti kalau berkaca pada negara lain nih, kita nggak punya data di Indonesia, tapi berkaca pada data di Inggris, ini data di Inggris sekitar sebulan yang lalu ketika Inggris sedang menghadapi puncak dari Omicron, 50% dari orang yang bergejala flu itu sudah pasti terkena COVID-19. Itu data di Inggris ya. Jadi di Indonesia, menurut gue juga, bukan Indonesia ya, mungkin Jakarta lah ya, Jabodetabek yang saat ini sedang tinggi. Ya kalau gejala flu seperti sakit tenggorokan, demam, pilek, ya mungkin kurang lebih ya agak tinggi kemungkinan yang bersangkutan itu kena Omikron. Jadi untuk memastikan seperti apa ya nggak ada cara lain kecuali melalui tes, baik itu PCR maupun antigen. Tapi kalau memungkinkan ya harus lewat PCR karena tes PCR jauh lebih akurat dibandingkan tes antigen. Tapi Pak Bro boleh nggak mindsetnya gini? Oke, gue sekarang bersin-bersin, meler, nggak enak badannya. Gue nggak tahu ini Omikron atau ini flu biasa. Tapi gue pengen di rumah aja. Kalaupun ini flu biasa, gue juga nggak pengen nularin flu ini ke orang lain gitu. Ya. Jadi kalau saat ini teman-teman ada yang bergejala ya, baik itu ringan lah ya, mau pilek, batuk, sakit tenggorokan, sebisa mungkin mengisolasi diri ya sambil menunggu atau ngambil tes antigen atau PCR gitu untuk memastikan bahwa kita nggak kena COVID gitu. Tapi kalaupun misalnya bukan COVID ya tetap kita nggak menularin dong ke orang lain gitu kan. Betul, Jadi ya betul, sebisa betul, mungkin betul. untuk istirahat lah gitu untuk bisa tidak berkerumun dulu gitu sampai gejalanya sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi Tapi yang flu pasti biasa kalau bergejala harus tes saat ini ya, mau nggak mau harus tes gitu. Harus tes, betul. Tracing juga soalnya. Jadi kalaupun itu pilek, solusinya kan pilek juga istirahat sebenarnya sama aja ya. Iya. Sebetulnya kalau mau jujur ya, kalau bicara virus gitu kan, seperti COVID itu kan virus ya. Virus ya nggak ada obatnya ya istirahat. Kita akan obat yang kita minum akhirnya membantu tubuh kita untuk melawan virus itu ya sampai kita sembuh gitu ya. Tetapi obat khusus untuk mematikan virus ya nggak ada. Beda dengan misalkan infeksi bakteri ya. Kalau infeksi bakteri kan kita minum antibiotik gitu kan. Kalau virus ya enggak, kita diberikan asupan, minum vitamin segala macam buat badan kita untuk ngebantu badan kita buat ngelawan virusnya gitu sampai kita bisa sembuh. Karena badan kita katanya belajar juga untuk ngelawan terus virus-virus yang udah masuk pasti. ya. Dan tentunya misalnya kayak lo nih, kayak gue nih, kita nih ya, kita berdua udah kena nih gitu. Dan ya kita pasti punya punya perlindungan lebih ya dibandingkan teman-teman yang belum kena. Kita punya antibodi yang lebih tinggi untuk melawan COVID-19 ke depan gitu. Kalau misalnya nanti kita ada gelombang berikutnya gitu ya kita punya badan kita udah belajar untuk melawan virus ini. Udah di save lah ya ibaratnya tinggal harusnya gejalanya nggak akan seberat itu. Bro, lo kalau mungkin kemarin belum kena Delta, ya mungkin gejala kemarin lebih parah dibandingkan yang sekarang gitu. Iya, betul. Karena udah ngelewatin Delta jadi lumayan badan lumayan ongkang-ongkang kaki lah. Sama karena bahagia kan ada yang di sebelahnya gitu kan yang ngurusin. Betul. Psikologi itu punya peran cukup penting ternyata.
Aduh, Pak Bro, ini ada yang nanya, sorry banget nih Ah, pertanyaannya. nggak apa-apa. Tolong Apa yang nih? yang serius ya. Kak, Hmm. tanya dong, selama isoman boleh nggak sih pakai AC? Aduh. Ya, boleh sih harusnya. Saya Boleh bukan sih. dokter, nggak tahu. Gue Iya, juga kita bukan bukan dokter. dokter Nggak. sih. Ya, pada dasarnya kalau kita isoman kan ya kita harus melakukan apa yang membuat kita nyaman gitu kan. Iya, iya, Eh, iya. jujur ya kalau buat gue nih ya, isoman challenge terberat gue, challenge terbesar gue ketika isoman ya bosen bro. Betul, Ya nggak sih? Ya betul, kan? betul Pak Bro. Kita yang biasanya dari pagi sampai malam banyak kegiatan di luar tiba-tiba harus blek gitu ya kan. Bengong gitu ya. Paling kerja ya lewat Zoom gitu kan, meeting-meeting habis itu udah mau ngapain gitu kan. Bosen bro gitu. Cuman Betul, ya betul. ya akhirnya apa ya harus membuat yang bisa membuat kita nyaman aja. Jadi pakai AC is not a problem gitu. Kecuali memang kalau kita udah pilek-pilek gitu terus kedinginan gigil ya Mm-mm. itu logika aja lah ya gitu. AC-nya matiin Senyamannya aja lah dulu ya. gitu. Senyamannya aja. Yang paling penting kan Iya, kita iya. nggak keluar, kita Mm-mm. membatasi ketemu dengan orang lain supaya kita nggak Betul. nularin orang lain gitu. Iya, 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 iya. Dan paling yang banyak orang lupa lakukan tuh sebenarnya ini sih Pak. Kemarin begitu saya tahu saya positif, saya langsung kabarin semua teman saya yang ketemu seminggu Ya, terakhir. ya, Itu kayaknya banyak orang lupa melakukan itu karena ya. disangka ya udah gue aja, jangan teman-teman gue jangan tahu, nanti mereka nggak mau main gitu. Nggak, makanya masih banyak yang menganggap nggak banyak sih tapi tidak sedikit yang menganggap COVID itu aib gitu ya padahal enggak gitu biasa aja kali kena COVID ya kayak kita kena flu cuman memang Iya, bedanya ini apa ya Omikron khususnya ini sangat-sangat menularkan jadi kalaupun misalnya kita kena ya udah nggak usah panik nggak apa-apa santai aja iya, kita ngikutin protokol isolasi dan kita harus informasikan ke orang-orang lain yang ada kontak sama kita dalam beberapa hari betul. terakhir karena kita juga yang kayak gue bilang tadi ya mungkin kita nggak bisa menghentikan penularan karena memang karakteristik Omikron tuh menularkan banget gitu ya di komunitas udah terjadi penularan besar-besaran tapi kita tetap harus berupaya untuk bisa memperlambat penularan supaya apa supaya apa ya sektor-sektor strategis di sekitar kita nggak lumpuh rumah sakit nggak lumpuh gitu kalau misalnya contoh nih kalaupun katanya sekarang Omikron nggak perlu dirawat gitu kan jadi tempat tidur nggak penuh gitu ya tapi kalau dokter Mm-mm. sama susternya pada sakit, siapa yang mau ngerawat gitu. Betul, Gitu. Jadi betul, betul. kita harus memperlambat penularan karena penularan ini sangat cepat sekali sekarang. Itu benar karena saya sendiri waktu kemarin kena Omikron, itu cuma gara-gara saya lagi makan di restoran, meja sebelah saya Hmm. tuh ada temennya istri saya, lagi makan di Hmm. situ juga, cuma meja sebelah, dan besok pagi dia bilang kalau dia positif. Kami Hmm. bahkan nggak satu meja gitu, tapi Ya, ngobrol memang, ada ya, ngobrol, langsung kena positif. ya, Jadi ya, segampang ya. itu ya. emang ini karakteristik Omikron memang gampang banget nularin gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sekarang ya harus Iya, iya, betul, betul. tuh ada yang Ada bilang tuh, lagi, Bang, lu apa tuh? makannya enak nggak? Tuh, lu kayaknya lu kena karena makannya nggak enak katanya tuh. Jujur kalau yang Omikron ini makan normal-normal aja. Iya, Normal-normal aja. Cuma waktu Delta kemarin, ampun deh itu makan sushi, iya, sashimi yang harusnya sangat amis, rasanya kayak iya. makan karet aja gitu. Aduh. Aduh, ampun nggak mau lagi. Itu nggak enak dari waktu Delta itu sih. Omikron Ya, ini makanya kita aman. harapkan Omikron ini apa ya? Nggak ada sih yang bilang gini, ada beberapa pemikiran di dunia epidemiologi hari ini. Salah Oke, satu pemikiran adalah ya Omikron adalah awal dari akhir pandemi ya. Karena oke. Omikron ini sangat menularkan, kita akan tertular semua gitu. Teorinya ya. Kita akan tertular Kebal semua semua nih. tinggal waktunya kapan gitu. Nah, ketika kita sudah tertular semua, maka kita Mm-mm. semua akan memiliki perlindungan dari COVID-19 dan akhirnya pandemi bisa selesai dan akhirnya menjadi masuk ke fase endemi gitu. Ini satu teori. Tapi di Oke. sisi lain ini juga kita tetap harus hati-hati karena semakin banyak virus ini menularkan kepada orang banyak gitu ya, semakin tinggi juga Mm-mm. kemungkinan untuk virus ini bermutasi. Nah, Oke. bermutasinya seperti apa kita nggak tahu gitu. Nggak tahu. Harapan kita semakin lemah mutasinya karena virus kan pada intinya virus juga mau hidup kayak kita gitu ya. Jadi dia Iya. tidak mau kalau dia terlalu keras, akhirnya kan dia mati yang inangnya kan meninggal, mati gitu ya, Iya. meninggal.
Jadi dia mau tetap berada di inangnya tanpa membuat inangnya meninggal dan tetap menyebar gitu kan, teorinya begitu. Ya Ya, harapan kita gitu. Jadi kalaupun ini terus bermutasi, mutasinya akan semakin lemah gitu. Tapi kita ini nggak bisa dipastikan. Kalau nanti oke. mutasinya lebih parah, ya kembali lagi kita back to zero gitu. Jadi ya ini masih belum ada kepastian lah. Yang pasti Hmm. mutasi rekening mungkin ya Pak ya. Mutasi rekening itu Nah, bisa tiap bulan bisa dicek pasti itu. Kalau itu. ini tanggal berapa Kalau ya udah ngomongin mutasi? Oh, itu, tapi benar karena sih berarti ya. vaksin. Jadi gini, kalau dulu kan konsep awal vaksinasi itu untuk mencapai herd immunity. Ya, itu konsep Mm-mm. awal. Tapi melihat perkembangan COVID-19 selama 2 tahun ini, konsep herd immunity melalui vaksinasi itu adalah konsep yang sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada vaksin yang sifatnya transmission blocking, nggak ada vaksin yang bisa menghentikan penularan karena mutasi itu tadi kan dari Oke. strain Wuhan, terus jadi strain alpha, beta, segala macam, delta sampai Ya. omikron gitu. Dan produsen vaksin itu nggak secepat itu untuk membuat vaksin jenis baru perhatian. Karena datanya udah membuktikan itu kok, 99,5% yang meninggal tidak divaksin sama sekali. Nah, jadi kuncinya apa? Kuncinya tetap harus vaksinasi. Kita harus tetap terus vaksinasi, booster, sambil kita berhidup berdampingan dengan COVID-19. Gitu. Jadi kalaupun nanti ada mutasi, ya kita harapkan vaksin tetap bisa melindungi kita dari sakit keras. Gitu. Oke, oke. Untuk saat ini Pak Bro tahu nggak angka vaksinasi itu udah nyentuh berapa sesuai target awal 70% ya Indonesia, kalau nggak salah. kita untuk vaksin satu udah lumayan tinggi. Vaksin Oke. satu, dan gue apresiasi ya pemerintah, Kementerian Kesehatan ini upaya Iya, gotong royong yang luar biasa, dan ini bukan betul. hanya pemerintah loh yang bekerja dalam 2 tahun. Wah gila, kita ngelihat pemerintah, TNI Polri, swasta, Nakes. sama-sama semuanya ya, tenaga Iya, kesehatan yang ada di garda terdepan gotong royong iya, bikin acara vaksinasi di mana-mana. Sampai saat ini udah 91% rakyat Indonesia uh, mendapatkan suntik pertama. Nah, memang oke. kendalanya sekarang yang disuntik kedua ya, ini baru 61% kalau nggak salah. Jadi masih jauh dari ideal. Nah, maunya Tapi mohon kita maaf Pak ya Bro, sebenarnya itu angka sudah di atas ekspektasi saya di dari awal. ekspektasi ya. Karena saya cukup pesimis dengan itu tadinya. Saya mungkin prediksi 50% aja udah bagus nih kayaknya nih gitu. Nggak, Tapi nyentuh itu ya ternyata. menurut gue ini juga kan pasti karena banyak pembatasan yang diberlakukan. Jadi mau masuk ke tempat umum harus ada vaksin. Nah, Betul. sayangnya memang pembatasan itu kan diberlakukan hanya untuk vaksin satu. Ketika Mm-mm. vaksin satu sudah dilakukan, boleh masuk ke tempat-tempat umum. Akhirnya ini yang membuat yang membuat orang juga belum mau Oh, divaksin kedua gitu. Yang penting gue udah bisa masuk mall kok sekarang, udah bisa nonton, nggak perlulah vaksin kedua. Makanya angka di vaksin kedua masih 62% gitu. Jadi ya oke. ya teman-teman harus ngingetin semuanya, keluarganya, saudaranya, bahwa ini vaksin kedua bukan cuman persyaratan mau masuk ke mall gitu, tapi persyaratan buat kita mendapatkan perlindungan dari COVID-19 gitu. Astaga, oke oke. Iya teman-teman, jangan cuma mau divaksin cuma kayak tiket. Vaksin bukan tiket masuk mall. Vaksin itu buat kalian. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau dikasih dosis 3 sama booster ya udah booster gitu. Dan booster sekarang masih kecil ya, baru 3, sekian persen. Ini harus dikejut juga nih, gitu. Karena Ya, ya, kayak yang lo bilang tadi bro, kita kejar-kejaran antara penularan dengan vaksinasi gitu. Dan gue bisa pastiin nih, kalau yang tertular sudah mendapatkan vaksin lengkap, gejalanya pasti jauh lebih ringan. oke. Semuanya ya teman-teman ya, gue harus jujur nih sekarang nih, gue jujur ngomong, kita nggak akan bisa menghentikan penularan COVID atau Omikron ya. Jadi kita semua harus mendapatkan vaksinasi supaya kalau sampai nanti amit-amit kita kena COVID, ya gejalanya nggak berat dan kita bisa menjalaninya dengan oke gitu loh, nggak berat-berat Hmm. banget. Ya model kayak lo lah, Mm-mm. happy-happy gitu di rumah gitu. Iya, iya bener. Mungkin juga karena itu ya, karena kita nggak stres itu yang bikin kita jadi lebih
cepat pulih gitu, badan imun tuh lebih kuat gitu kayaknya. Iya, 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 setuju, setuju, setuju. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa booster itu sifatnya apakah wajib kalau sekarang Nggak atau wajib, cuman nggak oh nggak wajib? nggak wajib, tapi itu tadi gitu. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan lebih gitu ya, booster khususnya buat lansia ya, lansia Ya, dan apa kelompok masyarakat yang punya komorbid ini harus mendapatkan booster. Em, Soalnya gini, gue inget nggak yang pertama dulu mendapatkan vaksin itu kan teman-teman lansia ya, lansia lansia di betul. bulan Maret 2021 ya, Ya. sehingga jangka waktu dari waktu itu sampai sekarang kan udah jauh banget nih. Yang pasti Mm-mm. vaksin yang didapatkan waktu itu efikasinya ya most likely udah turun gitu. Jadi mau nggak Turun. mau pasti harus Mm. booster. Dan booster itu akan kembali meningkatkan antibodi kita terhadap atau memberikan perlindungan lebih lah terhadap COVID-19 gitu. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman sekali lagi kalau kita bisa simpulkan bahwa vaksinasi itu kuncinya kalau kita mau cepat-cepat keluar dari pandemi ini. Kalau kalian sudah divaksin sekali, ya selesaiin 2 kali. Kalau udah 2 kali ada booster, toh gratis juga gitu. Pemerintah udah Iya, nyediain gratis. Kalian nggak perlu mikir, datang aja, divaksin, selesai. Kayaknya nggak ada ruginya ya, Pak Bro ya? nggak ada ruginya kok. Dan Iya, pasti iya, iya. aman, pasti aman. Betul. Udah melalui uji klinis dan diawasi oleh BPOM bahkan uji klinis di berbagai negara kok. Dia udah pasti pastikan aman. Tapi kalau ada KIPI, amit-amit nih, tapi kalau ada Hmm. KIPI ya istilahnya ya, Ya, yang cukup parah gitu, apakah ini yang biasa orang takutin? Apakah pemerintah mau tanggung ya. jawab gitu? Semua vaksin bukan cuma COVID ya, semua vaksin tuh rata-rata ada kipinya gitu. Cuman memang Hmm. berat apa enggak itu kan itu relatif ya. Dan Mm-mm. kalau vaksin yang kita gunakan hari ini semuanya sudah melalui uji klinis. Kalaupun ada kipinya, persentasenya kan kecil, satu dari sekian puluh juta kalau nggak salah, satu dari sekian Hmm. ratus juta memiliki kipi dan kipinya juga relatif rata-rata nggak berat gitu. Jadi ya risiko untuk tertular COVID dan sakit keras itu lebih tinggi dibandingkan risiko kita mendapatkan kipi gitu. Jadi kalau kita timbang-timbang ya lebih baik kita divaksin daripada kita terkena COVID dan sakit keras gitu. Ya, ya, ya. Saya juga setuju karena biar gimana pun divaksin itu paling nggak enaknya kipinya kalaupun ada. Saya sih nggak pernah dapet ya, tapi mama saya kemarin ada agak Uh, pilek-pilek dikit semalam selesai. Tapi kalau misalnya terpapar COVID, saya bisa paniknya ya, yeah. sepanjang Bro, minggu, mungkin 2 minggu. kipi gue pas di vaksin pertama, tau nggak apa? Apa tuh? Lapar. 3 hari makan, gila. Makannya, Sama. Oh, lapar kalau bos. gue Jadi ini Pak kalau Bro, kipi ngantuk. ya, ngantuk-ngantuk ya. Iya, Jadi ngantuk. lebih saya Bener-bener. lebih ya gitu. Jadi ya kipinya lapar dan ngantuk gitu. Kalaupun misalnya ada yang lain, ya angka kemungkinannya kecil dan risiko Ya, kita terkena COVID ya jauh lebih gede dibandingkan ya kipi itu gitu. ya, ya, ya. Dan teman-teman tahu bahwa pemerintah maunya kita semua vaksin. So, seperti yang tadi sudah disampaikan, pemerintah nggak bisa maksa kalian untuk, yuk suntik, paksain aja nih gitu. Atau diem-diem di jalan lagi papasan, terus dokter tiba-tiba set gitu, nggak bisa. Tapi pemerintah akan membuat regulasi di mana kalian yang belum vaksin akan kesulitan mendapatkan hal-hal Iya, yang iya. kalian butuhkan mungkin gitu ya, yang Fasilitas kalian mau. publik nanti akan dibatasi gitu. Jadi kalau ya akan inilah agak lebih susah lah gitu kalau misalnya nggak mau divaksin Iya, iya, iya. gitu. Betul, betul. Dan itu emang wilayahnya pemerintah. Pemerintah punya hak untuk ke situ soalnya ya. Mm, mm. Oke. Kita kayaknya ngobrol udah 48 menit lebih. Terima kasih banyak Pak Bro Thank you. CH atas Uh, waktunya. Thank Mudah-mudahan you cepat waktunya. negatif. Ya Kita bisa mudah-mudahan. Gue ketemu juga lagi lagi. nunggu hasil PCR. Gue lagi Oke, nunggu hasil kalau PCR. gitu. Semoga cepat negatif dan Oke. kembali bisa bertugas. Teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih banyak. Kita Makasih berdoa dan semuanya. berusaha supaya keluar dari pandemi ini segera, supaya Mm. kita bisa hahi kayak dulu, bebas lagi. Kalau lagi ada yang positif, cepat negatif juga. Yeah. Sehat-sehat, stay safe semuanya. Yeah. Dan God bless. Bye-bye. Bye. 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 Bye.